Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmawardani, NIM 721419075, kelas Akuntansi Internasional Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan sistem informasi manajemen dalam bab pengembangan sistem. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Di dalam pengembangan sistem, kita mengenal istilah prototyping. Prototype merupakan satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna, bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses prototype ini disebut dengan prototyping. Lalu ada pun jenis-jenis dari prototype. Yang pertama yaitu prototype evolusioner atau evolutionary prototype, yaitu terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Jadi satu prototipe akan menjadi sistem aktual. Yang kedua, ada prototipe persyaratan atau requirements prototype, yang dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu menggunakan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, ada pun langkah dalam pengembangan jenis prototipe tersebut. Yang pertama, kita akan membahas pengembangan prototipe jenis evolusioner. Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu mengidefinisikan kebutuhan pengguna, yaitu dengan pengembangan mewawancarai pengguna untuk mendapatkan ide mengenai apa yang diminta dari sistem. Yang kedua yaitu membuat satu prototipe, di mana pengembang mempergunakan satu alat prototyping atau lebih untuk membuat prototipe. Dan yang ketiga, menentukan apakah prototipe, yaitu dapat diterima pengembang mendemonstrasikan prototipe kepada para pengguna untuk mengetahui apakah telah memberikan hasil yang memuaskan. Lalu selanjutnya pengembangan untuk jenis prototipe persyaratan. Yang pertama, membuat kode sistem yang baru. Yang kedua, menguji sistem baru. Yang ketiga, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima. Dan yang terakhir, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Nah, prototyping ini memiliki daya tarik. Antara lain, yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dari pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembangan dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir, implementasi menjadi jauh lebih terasa mudah, pengguna tahu apa yang diharapkan. Namun di sisi lain, prototyping juga ada kesulitannya. Antara lain, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan juga dokumentasi. Yang kedua, ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Dan yang keempat, antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pengembangan aplikasi lebih cepat. Ada satu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping, yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna. Namun, dengan lingkup yang lebih luas adalah RAD. Istilah RAD dari Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat. Nah, RAD ini merupakan kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut dengan rekayasa informasi. Adapun unsur-unsur penting di dalam RAD, yang pertama manajemen, kedua orang, ketiga metodologi, dan keempat alat-alat. Lalu ada pengembangan berfase, yaitu satu metodologi pengembangan sistem yang dewasa ini banyak digunakan oleh perusahaan adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan juga RAD dengan mengambil fitur-fitur yang terbaik dari masing-masing metodologi. Adapun tahap dari pengembangan berfase ini, ada 6 tahap. Yang pertama, investigasi awal, kedua, analisis, ketiga, desain, keempat, konstruksi awal, kelima, konstruksi akhir, dan yang terakhir, pengujian dan pemasangan sistem. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai pemodelan proses. Pemodelan proses pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur. Diagram ini mengilustrasikan aliran data melalui sistem dan program. International Organization for Standardization atau
ISO menciptakan standar untuk bentuk-bentuk simbol Volcker, memastikan penggunanya di seluruh dunia. Nah, di dalam pemodelan proses ini terdapat istilah terminator yang digunakan untuk menyatakan unsur-unsur lingkungan karena menunjukkan titik-titik di mana sistem berakhir. Suatu terminator tersebut dapat berupa yang pertama orang, seperti seorang manajer yang menerima laporan dari sistem. Yang kedua organisasi, seperti departemen lain dalam perusahaan atau perusahaan lain. Dan yang ketiga seperti sistem lain yang memiliki antarmuka dengan sistem. Lalu ada proses. Proses merupakan sesuatu yang mengubah input menjadi output. Proses dapat digambarkan dengan sebuah lingkaran, sebuah persegi panjang horizontal, maupun sebuah persegi panjang tegak bersudut melingkar. Masing-masing simbol berproses diidentifikasikan dengan sebuah label. Kemudian ada arus data. Arus data terdiri atas kumpulan unsur-unsur data yang berhubungan secara logis, mulai dari satu unsur data tunggal hingga satu file atau lebih, yang mana bergerak dari satu titik atau proses ke titik atau proses yang lain. Simbol panah digunakan untuk menggambarkan arus ini dan dapat digambar dengan menggunakan garis lurus maupun melingkar. Lalu ada penyimpanan data. Dalam terminologi DFD, penyimpanan data merupakan suatu gudang data. DFD mengilustrasikan sebuah sistem yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk menghitung komisi bagi para agen penjualnya. Di sini, terminator digambarkan dengan kontak, proses dengan kontak tegak bersudut tumpul, arus data dengan garis lurus, dan penyimpanan data dengan kotak berujung terbuka. Lalu, kapan sih menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan? Nah, diagram arus data dan kasus penggunaan seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. DFD mengilustrasikan suatu tinjauan atas pemrosesan dan kasus penggunaan memberikan detailnya. Biasanya dibutuhkan beberapa kasus penggunaan untuk mendukung satu diagram angka 0. Lalu, pembahasan terakhir ada manajemen proyek. Proyek-proyek pengembangan sistem yang pertama dikelola oleh manajer unit teknologi informasi, dengan dibantu oleh manajer dari analisis sistem, pemrograman, dan juga operasi. Lalu, adapun steering committee dalam sistem informasi manajemen menjalankan 3 fungsi utama, yaitu menciptakan kebijakan, yang kedua melakukan pengendalian fiskal, dan yang ketiga menyelesaikan perselisihan. Lalu ada kepemimpinan proyek. Dalam tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Satu tim dapat memiliki anggota hingga selusin yang terdiri atas gabungan beberapa orang pengguna, spesialis informasi, dan mungkin auditor internal. Auditor akan memastikan bahwa desain sistem telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Hal ini dilihat dari segi keakuratan, pengendalian, keamanan, dan juga auditabilitas. Nah, dalam mengestimasi biaya proyek ini dibutuhkan input, alat dan teknik, serta output. Input tersendiri itu terdiri dari work breakdown structure, kemudian kebutuhan sumber, yang ketiga tarif sumber daya, dan estimasi durasi aktivitas, dan terakhir informasi historis. Adapun alat dan teknik yang digunakan yaitu estimasi analogis, yang kedua estimasi dari bawah ke atas, dan yang ketiga alat-alat terkomputerisasi. Lalu outputnya itu berupa estimasi biaya, detail-detail pendukung, dan juga rencana manajemen biaya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.